Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Sekarang kita lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini. Kayak hal pertama yang aku dapat adalah gini, skenarionya satu berhubungan dengan hubungan romantis, lalu yang satunya lagi enggak gitu ya. Jadi kurang lebih sama, kamu kayak memasuki sebuah situasi, menemui suatu situasi baru atau jenisan orang dalam konteks hubungan romantis. Ini adalah situasi atau orang yang kamu modelannya ini belum kamu pernah temuin sebelumnya, tapi kayak semesta bukain jalan untuk kamu masuk ke situasi ini atau ketemu orang ini. Dan kayak kamu tuh perlu belajar membuka diri, mengalir, berserah, dan membuka diri untuk menunjukkan sisi vulnerable kamu gitu, karena ini sesuatu yang baru ya, wajar konsep di kepala kita tuh kayak ini sesuatu yang asing, nggak familiar, gue nggak punya pengalaman, gue nggak pernah ketemu orang yang modelan kayak gini, gue nggak tahu harus bersikap apa. Nah justru karena kamu nggak tahu, kamu diberi kesempatan untuk tahu itu, untuk ketemu sebuah situasi yang baru ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Yang jelas ini suatu situasi atau orang yang akan jadi sesuatu momen transformatif sih buat hidup kamu. Dan ini mungkin gak akan resonate dengan semuanya. Oke, aku bahas ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Ini tema besar kamu tuh yang di tengah, Ace of Cups. Ace of Cups itu terus di waktu yang akan datang ada Ace of Pentacles. Tapi sebelum itu aku mau bahas Ace of Cups-nya dulu. Ini kayak sesuatu yang baru gitu. Tadi aku udah bilang ya, pokoknya ada sesuatu yang baru. Ini terutama berhubungan dengan hati kamu, pemulihan hati kamu, atau sesuatu rasa yang baru di hati kamu. Nah, crossing energinya adalah Six of Pentacles. Six of Pentacles ini kan selalu berhubungan dengan keseimbangan, dengan keterhubungan kamu dengan orang lain. Makanya ini crossing bisa jadi sesuatu yang bermanfaat atau jadi suatu tantangan buat kamu, karena itu tadi konsep kamu dengan situasi ini atau keterhubungan kamu dengan orang yang baru ini kayak modelannya tuh kamu belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Jadi kayak kamu bingung, gue lanjutin gak ya, gue berhenti ya, gue harus gimana nih, kayak gitu. Nah ini waktunya kamu tuh belajar untuk mengalir, untuk melepaskan semua konsep yang ada di kepala kamu selama ini, terutama ya yang berhubungan dengan dinamika hubungan romantis atau hal-hal lain deh. Misalnya kayak semesta bukain suatu kesempatan buat kamu dalam bidang pekerjaan. Contoh aja nih, bidang pekerjaan yang kamu nggak punya background nih, atau kamu perlu banyak belajar lagi, belum butuh banyak adaptasi lagi. Kayak orang yang ngasih ini ibaratnya dia percaya sama kamu walaupun kamu nggak punya background dengan itu. Ini contoh. Nah makanya ini jadi sebuah tantangan, tapi ini bisa jadi suatu, kalau ini konteksnya pekerjaan ya, ini bisa jadi sesuatu, ada upgrade dengan dunia finansial kamu. Terus di waktu nih bisa dipahami, di waktu lampau tuh ada Two of Wands, tentang memilih, tentang kemana setelah ini, tentang menavigasi ke depannya seperti apa, kayak di persimpangan jalan, lanjutin nggak ya, coba nggak ya, terusin nggak ya, kayak gitu. Tuh di waktu lampau. Nah di waktu yang akan datang ada Ace of Pentacles. Nih satu lagi S-nya, sesuatu yang baru, Pentacles di dunia realita kamu. Terus di deck ini tuh kayak ada suatu sinar ya dari atas tuh ya, kayak pertama aku kayak lihat kamu sebagai spotlight, kayak kamu, mata orang tuh banyak yang tertuju sama kamu untuk suatu kualitas di dalam diri kamu, kayak orang tuh percaya sama kamu, respect, look up. Terus kamu di pusat perhatian. Satu lagi adalah kayak itu tadi, semesta tuh bukain jalan, bukain pintu. Ibaratnya gak mungkin kamu gak bakal lihat gitu, cuman masalahnya kamu itu tadi mau fleksibel atau enggak, melangkah atau membiarkan kamu membuka hati untuk menunjukkan sisi rapuh kamu untuk lebih dekat sama orang ini ya. Lihat ya, oracle kamu yang pertama Pisces sensitize. Kita nggak bicara Pisces sebagai sosok seseorang, tapi ini sebagai energi itu, kayak merasa, bener-bener merasa, bener-bener perseptif, bener-bener kali ini biarkan perasaan kamu yang menuntun gitu ya, biarkan kamu belajar mengalir seperti air, karena apa, Pisces itu energi air. Terus oracle yang satu laginya Woman Holding a Heart. Tuh, ini nggak terbatasi perempuan aja, yang jelas ada sosok yang mau ngasih hatinya ke kamu. Cuman di emosi kamu tuh adalah Seven of Wands dengan King of Pentacles, yang tadi kayak di satu sisi kamu tuh kayak mau bertahan di suatu tempat, situasi, atau jenis konsep hubungan yang menurut kamu yang sudah tertakar gitu, yang udah kamu pernah temuin. Terus karena kamu nggak tahu, terus kayak ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati kamu. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman karena ini nggak familiar aja, jadinya kayak kamu problemnya itu di dalam hati kamu kayak maju mundur gitu loh ya. Yang jelas ini situasinya hubungan romantis atau enggak, yang jelas semesta tunjukin jalan buat kamu, nggak mungkin kamu nggak lihat gitu, tinggal kamu mau langkah aja atau enggak, mau lanjut aja atau enggak.
yang menjadi aspirasi kamu adalah kayak yang ada di alam bawah sadar kamu mau stabilitas, independen, terus bisa jadi juga ya memang sebagian dari kamu sudah nyaman gitu dengan sendirian, dengan apa-apa sendiri, dengan menjomblo, udah nyaman sekian lama sendiri. Nah ini bisa jadi juga, makanya jadi kayak ada yang tidak familiar gitu ketika ada seseorang yang masuk dalam dunia realita kamu. Cuman yang menjadi aspirasi kamu adalah, kalau ini konteksnya pekerjaan atau sesuatu yang kamu usahakan selama ini, ada momen tidak sabarnya, ada momen kayak bertanya-tanya, wajar, tapi yang jelas ada suatu, lihat ya, 2x ini signifikansi di reading kamu dan posisinya berdekatan dan saling mengamplifikasi. Kan ada sesuatu yang baru di dunia realita kamu yang mungkin selama ini nggak kelihatan atau belum waktunya. Atau kamu memang perlu belajar sesuatu. Kan tadi aku tekankan sekali lagi, semesta akan datangkan sesuatu yang baru ini. Gak mungkin kamu gak lihat, gak mungkin kamu gak ngeh. Tinggal gimana selanjutnya kamu gitu. Pokoknya selebihnya ada di kamu semuanya. Terus di luar energi di luar diri kamu, kayak mungkin di sekitaran diri kamu dengan Nine of Wands sama Hierophant. Nine of Wands itu kan energi capek ya, energi kayak lelah, sudah melewati banyak hal dan kayak kamu lagi kecapean atau terluka atau berdarah-darah. Terus Hierophant itu adalah energi apa ya, tradisi, struktur, konsep-konsep, belief system tertentu, value kamu. Nah cuman ini aku melihatnya dengan dua kombinasi ini, kayak ada suatu konsep tertentu yang kamu perlu lepaskan dari pikiran kamu gitu ya. Misalnya konsep kamu tentang hubungan, konsep kamu tentang kemampuan diri kamu nih yang tadi, karena kemungkinannya tuh ada kesempatan yang ditawarkan pada kamu walaupun kamu nggak punya background di situ, tapi ada yang percaya nih sama kamu ya, karena mereka menganggap kamu nih kompeten gitu ya, walaupun kamu nggak punya background pasti kamu bisa. Aku melihatnya seperti itu makanya kayak kamu ada konsep-konsep tertentu yang perlu kamu lepaskan gitu, atau kamu ibaratnya restrukturisasi cara berpikir kamu tentang hubungan, tentang kamu melihat diri kamu, tentang kamu berani memasuki sebuah zona yang gak familiar buat kamu. Nah ini nih waktunya kamu mengaudit ya mental block atau konsep-konsep tertentu di pikiran kamu, dan kamu tanya, apakah ini ke depannya akan baik untuk diri aku? Mentalitas seperti ini, cara berpikir seperti ini, apakah nanti ke depannya akan berkontribusi untuk perkembangan aku atau justru menghalangi aku gitu ya. Lalu selanjutnya adalah nih harapan dan kekhawatiran kamu adalah King of Pentacles gitu. Stabilitas itu yang jadi, stabilitas, abundant, sesuatu yang solid itu yang jadi concern kamu saat ini gitu. Jadi kalau misalnya ini konteks hubungan romantis ya, makanya aku bisa mengerti. Jadi kamu tuh bertanya gitu dengan orang ini karena jenisan ini kamu nggak punya konsep sebelumnya, jadi kamu ragu gitu apakah ini bisa jadi sesuatu yang stabil, sesuatu hubungan yang bisa dipegang, sesuatu hubungan yang kamu bisa lihat untuk jangka panjang. Atau kalau ini bukan konteks hubungan romantis, apakah ini sesuatu yang apa ya, teruji waktu gitu, apakah ini sesuatu yang solid seperti itu. Nah aku cuma mau tekankan ya, khusus kali ini reading kamu tuh untuk kamu itu, pertama kamu belajar fleksibel, kamu belajar mengalir, kamu belajar membuka hati benar-benar ya, memasukin sebuah zona yang baru, membuka hati untuk orang yang kamu gak pernah temuin sebelumnya. Bisa jadi ya karena kamu, aku udah bilang ya, karena kamu udah banyak berubah, jadi ini waktunya kamu mengundang juga situasi yang baru, orang-orang dengan energi yang baru gitu. Makanya kamu gak familiar, makanya kamu merasa aneh gitu, karena ini adalah orang dari frekuensi yang berbeda dari dunia kamu yang lama gitu. Semoga ini bisa dipahamin ya, karena sejujurnya kuncinya ini sebenarnya ada di kamu gitu. Dan reading kamu ditutup dengan ini, dua-duanya kartu death ya, energi transformatif, energi transformasi kuadrat gitu, karena dua-duanya kartu death gitu. Jadi mau gak mau transformasi ini tak terhindarkan sih sekitaran kamu nonton reading ini. Dan transformasi itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan gitu, karena gini, kita tuh bagian dari alam, alam aja terus berubah gitu ya, musim berganti, daun gugur, nanti tumbuh lagi, burung-burung berpindah tiap ganti musim. Nah seperti itu, ini waktunya kamu belajar seperti itu. Dan terutama tentang belief system kamu ada yang perlu berubah sih, karena kamu termasuk gini, kamu tuh mutable sign, harusnya fleksibel, tapi kalau itu udah menyangkut belief system kamu, kadang kamu bisa kaku gitu ya. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.